Pemirsa, Kementerian Agama untuk sementara waktu tidak melayani pelaksanaan akad nikah bagi calon pengantin yang mendaftarkan diri setelah tanggal 1 April 2020. Hal ini merespon pandemi COVID-19 yang belakangan kian meluas. Menurut Dirjen Bimas Islam, aturan ini dibuat dalam kondisi kedaruratan kesehatan karena pandemi COVID-19. Selain membatasi pendaftaran layanan akad nikah bagi calon pengantin, Dirjen Bimas Islam juga menyatakan akad nikah hanya bisa diselenggarakan di KUA dan untuk sementara layanan akad nikah di luar KUA tak bisa dilakukan. Proses akad nikah di KUA pun digelar dengan standar pencegahan penularan virus corona. Langkah pencegahan itu seperti pembatasan orang yang hadir dan penggunaan masker serta sarung tangan bagi calon pengantin laki-laki, petugas, dan wali nikah. Jika ada yang meminta pelayanan akad nikah secara virtual atau online atau video call tidak diperbolehkan. Dengan situasi darurat COVID-19 seperti sekarang ini, Kemenak pun mengimbau supaya calon pengantin mau menunda atau menjadwalkan ulang rencana akad nikahnya. Sejauh ini bagaimana aturan baru layanan akad nikah ini dilaksanakan? Kami telah terhubung bersama dengan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Kamarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah mulai berlaku begitu ya Pak ya? Apakah sudah juga disosialisasikan kepada masyarakat? Sudah mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sudah disosialisasikan kepada 5.795 kepala kantor urusan agama se-Indonesia pada seluruh KKNW dan seluruh KKN Kemenak kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi karena Kementerian Agama adalah kementerian vertikal, jadi dengan cepat bisa tersebar. Baik, Pak Kamarudin, mengapa sampai akhirnya memutuskan menghentikan sementara pelayanan akad nikah ini, Pak? Mengapa tidak seperti yang dilakukan untuk yang hingga tanggal 1 ini kan di KUA begitu, Pak, dilakukannya tidak di rumah mempelai begitu. Mengapa sampai akhirnya diberhentikan ini, Pak? Ya, surat edaran ini sesungguhnya adalah respon terhadap kebijakan nasional, kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar untuk memitigasi potensi transmisi atau penyebaran COVID-19 atau coronavirus ini. Kita kemudian mengambil langkah dalam rangka untuk berperan serta berkontribusi untuk mencegah potensi penyebaran tersebut. Oleh karena itu, kami kemudian mengambil kebijakan seperti itu. Artinya memang per 1 April itu adalah bisa dikatakan gelombang terakhir untuk para pasangan yang ingin menikah begitu Pak ya, yang sudah mendaftar hingga 1 April. Ya. Saya tegaskan kembali, saya ulangi kembali, sekarang ini kantor urusan agama di seluruh Indonesia masih sedang melayani mereka yang ingin menikah, masih sedang melayani proses akad nikahnya. Jadi akad nikah masih dilangsungkan, masih sedang dilaksanakan. Masih ada ribuan calon-calon pengantin yang akan melaksanakan proses pernikahannya. Tetapi mereka itu adalah mereka yang telah mendaftar sampai tanggal 1 April. Baik, Pak Kamarudin, ini kan tentunya banyak pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan begitu atau sudah merencanakan pernikahan mereka. Apakah tidak ada opsi lain? Tadi kan opsi melalui online juga tidak diperbolehkan begitu. Kemudian bagaimana ini Pak untuk pasangan-pasangan yang ingin menikah kalau seperti ini tidak ada opsi lainkah begitu dan sampai kapan ini akan berlaku? Ya, jadi tadi kan saya sampaikan bahwa yang sudah mendaftar itu masih dilayani. Jadi masih ada ribuan calon-calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikahnya sekarang dan akan datang gitu. Yang tidak kita layani adalah mereka yang baru mendaftar sekarang. Mereka yang baru mendaftar sekarang kami sarankan untuk menunda pernikahannya sampai keadaan semakin membaik begitu. Jadi surat edaran ini juga sifatnya tentatif tentunya merespon perkembangan situasi Indonesia. Kalau misalnya besok atau lusa, minggu depan atau bulan depan sudah membaik, tentu surat edarannya kita rubah lagi. Jadi ini merespon realitas yang sedang terjadi. Kalau online kenapa tidak boleh, Pak? Kalau online kami memutuskan untuk tidak membolehkan atau tidak melayani karena dari sisi syariahnya sendiri, dari sisi fikihnya masih terdapat perbedaan di kalangan para ulama, di kalangan para agamawan
para Islamolog, sehingga kami putuskan untuk tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Baik Pak Kamarudin, terima kasih. Jadi yang sudah mendaftar hingga tanggal 1 April masih akan dilakukan, tetapi setelah tanggal itu tidak bisa lagi mendaftarkan pernikahan dan menunda sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami.